Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas B Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Sari Puji Lestari STMT. Perkenalkan, nama saya Mutia Syara Safei Idris dengan NIM F111240778. Saya Nurul Reski Mujadillah dengan NIM F1124089. Saya Ananda Jyoti Sawete dengan NIM F111241003. Nama saya Adelia Fatkana Kironisa dengan NIM F111241006. Saya Anidia Syahinda dengan NIM F111241007. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai usaha dan energi. Selamat menyaksikan. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa benda yang diam namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Jenis dan rumus energi potensial. 1. Energi potensial gravitasi. Ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya, bola yang sedang dilemparkan badut pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Hal ini dikarenakan pergerakannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan atau energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian suatu benda. 2. Energi potensial listrik. Energi ini dapat terjadi jika sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengarahkan gaya lalu melakukan kerja terhadap partikel tersebut. Inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Rumus energi potensial listrik adalah energi potensial sama dengan K atau konstanta Coulomb dalam kurung Q besar atau muatan sumber atau muatan listrik dikali Q kecil, muatan uji atau muatan listrik yang mengalami perpindahan dikali per R atau jarak muatan dari Q kecil ke Q besar. 3. Energi potensial elastis. Energi potensial elastis atau pegas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan oleh pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang disimpan dalam tali busur yang meregang disebut dengan energi potensial elastis. Energi potensial elastis ini dimiliki oleh benda-benda elastis seperti karet, bola karet, pegas, dan lain-lain. Rumus energi potensial elastis adalah energi potensial sama dengan 1/2 dikali K atau konstanta Coulomb dikali X. X ini perubahan posisi, X kuadrat. Pada percobaan ini menunjukkan bahwa koin yang dipegang di atas meja memiliki energi potensial gravitasi karena posisinya di ketinggian tertentu. Energi ini bergantung pada massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian dari permukaan, sesuai dengan rumus. Saat benda diangkat lebih tinggi, nilai meningkat, sehingga energi potensialnya juga bertambah. Dengan demikian, semakin tinggi suatu benda dari permukaan, semakin besar energi potensial yang tersimpan di dalamnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda bisa bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Pergerakan sebuah benda terjadi karena energi yang dihasilkan dari adanya kerja atau usaha. Besar energi kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Sedangkan hubungan antara usaha dan energi kinetik dapat diturunkan dari persamaan delta EK sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurang 1/2 M V1 kuadrat. Maka rumus yang dapat dituliskan adalah W sama dengan delta EK. Hubungan antara konsep menggelindingkan botol berisi atau kosong dengan energi kinetik dapat dianalisis melalui dua jenis energi kinetik. Yang pertama, energi kinetik translasi. Energi ini terkait dengan pergerakan pusat massa botol secara linear. Dan yang kedua, energi kinetik rotasi. Karena botol menggelinding, ia juga memiliki energi kinetik rotasi.
Perbedaan antara dua botol kosong dan botol berisi cairan, botol kosong memiliki momen inersial lebih kecil, sehingga lebih banyak energi kinetik totalnya berada dalam bentuk energi translasi. Botol berisi cairan memiliki massa lebih besar, tetapi sebagian energi kinetiknya diserap oleh gerakan cairan di dalamnya, sehingga energi kinetik total yang efektif untuk menggelinding mungkin lebih kecil dibanding botol kosong dengan kecepatan awal yang sama. Jadi kesimpulannya adalah, jika diberikan energi yang sama, botol kosong cenderung bergerak lebih cepat karena hampir semua energinya digunakan untuk translasi dan rotasi secara efisien. Sedangkan botol berisi cairan mengalami disipasi energi dalam bentuk energi internal karena pergerakan cairan di dalamnya, sehingga energi kinetik efektifnya lebih rendah dibanding botol kosong, membuatnya lebih lambat menggelinding. Energi mekanik adalah jumlah total energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya dan posisinya. Energi mekanik adalah salah satu bentuk energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti energi termal, energi listrik, atau energi kimia. Rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EK tambah EP, di mana EM sama dengan energi mekanik dengan satuan joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan joule. Konsep energi mekanik dalam contoh ayunan buku atau benda di tali yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi adalah energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dalam suatu sistem. Hubungannya dengan energi mekanik yaitu energi potensial gravitasi. Saat buku atau benda diangkat ke suatu ketinggian sebelum dilepaskan, buku atau benda memiliki potensi energi gravitasi maksimum yang bergantung pada massa buku atau benda. Akumulasi gravitasi dan ketinggiannya dari titik cetakan, konversi ke energi kinetik. Ketika buku atau benda dilepaskan dan mulai berputar, potensi energi berubah menjadi energi kinetik karena buku memperoleh kecepatan puncak dan dasar ayunan. Di titik ayunan tertinggi, energi potensial maksimum dan energi kinetik 0. Di titik terendah ayunan, energi kinetik maksimum karena kecepatan buku atau benda paling tinggi, sementara potensi energi minimum. Hukum kekekalan energi. Jika tidak ada gaya luar seperti menyalakan udara atau hambatan lainnya, maka jumlah energi mekanik dalam kurung energi potensial tambah energi kinetik akan tetap konstan sepanjang ayunan. Kesimpulannya yaitu contoh ayunan buku atau benda di tali menggambarkan prinsip energi mekanik, di mana energi berubah bentuk dari potensial menjadi kinetik dan sebaliknya, tetapi jumlah total energi dalam sistem tetap terjaga sesuai hukum kekekalan energi. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan di atas yaitu energi potensial adalah energi yang tersimpan karena posisi atau keadaan suatu benda, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi mekanik merupakan total energi potensial dan kinetik dalam suatu sistem. Ketiga energi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti energi potensial pada air di bendungan yang diubah menjadi listrik, energi kinetik pada kendaraan yang bergerak, dan energi mekanik dalam mesin yang bekerja untuk mempermudah aktivitas manusia. Sekian dari kami dan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.